Bab 3801, berarti tak tahu malu. Tubuh pemimpin Sekte Luo berubah menjadi badai dan bergegas ke satu arah. Murid dari 5 sekte besar di belakang mereka bergegas ke arah yang berlawanan. Mereka berharap dapat menarik serangan lawan dan mengurangi tekanan pada pemimpin Sekte Luo. Hah, mencoba untuk keluar hanyalah angan-angan. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin. Saya melihat pria berjubah hitam melambaikan lengan bajunya, sejumlah besar energi hitam memenuhi udara, dan kemudian bergegas ke dalam formasi bersama murid-murid dari Sekte Hantu Setan. Dia kehilangan kesabaran dan tidak ingin terlibat lagi. Dia ingin keluar dan membunuh sendiri orang-orang dari 5 sekte besar. Saudaraku, aku akan menyerahkan yang bernama Luo padamu. Aku akan mengurus 5 murid sekte lainnya. Setelah lelaki tua bungkuk itu selesai berbicara, dia mengeluarkan cahaya hitam dari mulutnya dan langsung berubah menjadi hantu yang ganas dan menuju ke 5 murid sekte utama. Tubuh lelaki tua bungkuk itu juga berubah menjadi aliran cahaya. Dalam formasi ini, mereka adalah dewa dan tuan. Tidak peduli bagaimana murid dari 5 sekte besar melarikan diri, mereka tidak dapat lepas dari genggaman mereka. Saya melihat hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus berkumpul dari kabut hitam, dan kemudian menyerang murid dari 5 sekte utama. Murid dari 5 sekte besar terus berjatuhan, tetapi mereka tidak punya waktu untuk mengurusnya. Mereka yang masih bisa bergerak melarikan diri dengan putus asa. Sangat disayangkan bagaimanapun mereka melarikan diri, karena mereka tidak dapat melarikan diri dari area yang diselimuti kabut hitam. Pada akhirnya, para murid dari 5 sekte besar ini terengah-engah dan berkumpul. Tubuh 5 murid sekte utama yang meninggal mulai menyusut dengan cepat pada saat ini, dan semburan energi hitam muncul dari tubuh mereka. Hahaha, sungguh roh jahat yang murni. Aku ingin kamu dibunuh perlahan-lahan, agar roh jahat itu menjadi lebih murni lagi. Orang tua bungkuk itu melambaikan tangannya, dan seketika beberapa hantu ganas meraung dan bergegas menuju murid dari 5 sekte besar. Wus-wus. Hanya dalam satu pertemuan, beberapa murid dari 5 sekte besar terbunuh. Tapi kali ini, lelaki tua bungkuk itu tidak menyerap roh jahat, tetapi mengubah kebencian setelah kematian 5 murid sekte utama menjadi hantu jahat dan mengisi formasi. Orang tua bungkuk itu terlalu berbahaya, dia hanya ingin 5 murid sekte utama saling membunuh. Murid dari 5 sekte besar memandang mantan teman dan teman mereka, dan sekarang mereka berubah menjadi hantu yang ganas. Mereka membuka gigi dan cakar untuk menyerang mereka, dan mereka semua sepertinya takut pada tikus. Bertarung. Seorang murid dari 5 sekte besar meraung dan berlari menuju lelaki tua bungkuk itu. Yang lain mengabaikan penghalang hantu jahat itu dan bergegas menuju lelaki tua bungkuk itu. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuhnya, mereka hanya bisa melukai lelaki tua itu. Namun, para murid dari 5 sekte besar masih melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Saat mereka bergegas menuju mereka, lelaki tua bungkuk itu mengangkat bibirnya, dan lusinan hantu ganas muncul untuk menghentikan mereka. Banyak dari mereka adalah mantan sahabat dan sahabat. Melihat wajah-wajah yang mereka kenal, mereka tidak bisa melepaskannya. Tapi teman yang berubah menjadi hantu jahat ini menyerang mereka tanpa ampun. Di saat ragu-ragu, lebih dari selusin murid dari 5 sekte besar tewas secara tragis di tangan Li Gui. Kali ini, jumlah Li Gui bahkan lebih besar, tetapi hanya tersisa sekitar 20 murid dari 5 sekte besar. Seseorang akan bertambah dan berkurang, dan jika ini terus berlanjut, dalam sekejap, semua murid dari 5 sekte besar akan mati dan terluka. Metode yang tidak tahu malu. Tepat ketika murid dari 5 sekte besar hendak menerima penghakiman takdir, tiba-tiba terdengar teriakan. Kemudian saya melihat kabut hitam mengepul yang sangat jelek hingga seberkas cahaya menyinari. Sinar cahaya ini seperti matahari terbit, menyebabkan kabut hitam itu langsung menghilang. Kemudian gelombang panas menyapu langit, dan puluhan hantu ganas dilalap api. Mereka tidak punya waktu untuk berjuang sama sekali, dan langsung musnah. Setelah api menelan hantu itu, mereka menyapu lelaki tua bungkuk itu. Ekspresi lelaki bungkuk itu berubah drastis, dan dia buru-buru melambaikan kabut hitam untuk memblokirnya. Gelombang panas yang mengerikan, dengan tekanannya yang tak ada habisnya, langsung mengalahkan kabut hitam. Bab 3802, percaya atau tidak. Tubuh lelaki tua bungkuk itu dipukul, dan dia dengan cepat terbang mundur, menghantam bebatuan tidak jauh dari situ dengan keras. Menghadapi kemunculan cahaya yang tiba-tiba, para murid dari 5 sekte besar semuanya terkejut. Munculnya cahaya berarti formasi sekte Guisa telah rusak. Selama formasinya rusak, mereka memiliki harapan untuk melarikan diri. Tapi mereka benar-benar ingin tahu siapa yang merusak formasi ini, dengan mudah melenyapkan puluhan hantu, dan langsung menghempaskan lelaki tua bungkuk itu. Siapakah yang memiliki kekuatan sekuat itu? Dalam cahaya itu, Dev muncul dalam baju besi emas, dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya, membuat Dev seperti dewa. Dimanapun cahaya keemasan bersinar, kabut hitam menghilang seperti air pasang. Dev jatuh di samping murid dari 5 sekte besar dan menatap lelaki tua bungkuk itu. Sekte Master Chen. Murid dari 5 sekte besar melihat pemimpin Sekte Chen di sebelah Dev. Tetapi ketika mereka melihat bahwa Guru Chen hanyalah sisa jiwa, murid-murid ini langsung memahami sesuatu. Tapi saat ini, mereka tidak punya waktu untuk bersedih. Di mana pemimpin Sekte Luo?
Master Sekte Chen melihat hanya ada 5 murid sekte tersebut dan Master Sekte Luo tidak terlihat, jadi dia bertanya. Kami pecah secara terpisah, dan pemimpin Sekte Luo bersiap untuk keluar dari sisi lain. Kata seorang murid sekte. Ketika Zhongzhu Chen mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi khawatir. Master Sekte Chen, bawalah murid-murid yang tersisa dan segera cari Master Sekte Luo. Sekarang formasinya telah rusak, pemimpin Sekte Luo akan baik-baik saja. Dev berkata kepada pemimpin Sekte Chen. Rekan Daois Dev, lalu kamu. Master Sekte Chen takut Dev tidak bisa mengatasinya sendiri. Jangan khawatir, saya masih percaya diri dalam menghadapi kultivator iblis kecil dari alam kesengsaraan tingkat 8. Saya akan segera menyusul Anda. Kata Dev. Yah, jaga dirimu baik-baik. Setelah Master Sekte Chen selesai berbicara, dia memimpin murid sekte yang tersisa dan bergegas ke arah Master Sekte Luo untuk keluar dari pengepungan. Orang tua bungkuk itu sudah berdiri saat ini, dengan ekspresi muram di wajahnya. Ketika dia melihat Dev dengan jelas, dia menyipitkan matanya dan berkata, ternyata itu anakmu. Aku kebetulan membunuhmu hari ini sehingga aku bisa kembali dan mengikuti pemimpin aliansi Zuo untuk pulih. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung tertawa dan berkata, benar saja, Demon Ceiling Alliance mengirimmu ke sini, kamu antek dari Demon Ceiling Alliance. Apakah kamu takut dipukuli oleh Demon Ceiling Alliance dan apakah kamu bersedia berbaring di tanah dan menjadi seperti anjing? Saya melihat bahwa Anda memiliki roh jahat Yin yang sangat kuat. Anda pasti adalah pembudidaya iblis dari silsilah setan Yin. Saya benar-benar mempermalukan leluhur setan Yin Anda. Dev mengejek lelaki tua bungkuk itu. Wah, kamu sedang mencari kematian. Orang tua bungkuk itu sepertinya tersentuh pada titik yang menyakitkan, dan segera menjadi cemas. Saya melihatnya melambaikan tangannya, dan energi hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai memenuhi tubuhnya. Nafasnya bergetar hingga puluhan mil, dan energi hitam sekali lagi memenuhi kabut besar. Kabut hitam melonjak, dan kicauan hantu yang melengking terdengar, ribuan hantu ganas berkumpul bersama. Hantu ganas ini terus berubah, berkumpul dan menyebar terus-menerus dan mengaum. Saat lelaki tua bungkuk itu melambaikan tangannya, hantu-hantu jahat itu mendatangi Dev dari segala arah. Bahkan di bawah kaki Dev, ada hantu ganas yang terus-menerus menyerang. Dev memandang hantu-hantu ganas itu dengan cibiran di bibirnya. Kalian roh-roh jahat sangat kekanak-kanakan sehingga kalian tidak bisa menyakitiku sama sekali. Tapi jika aku berubah menjadi hantu yang ganas, aku bisa membuat hantu sepertimu menghilang menjadi abu. Dev berkata dengan nada menghina. Lelucon yang luar biasa, bagaimana kamu bisa berubah menjadi hantu yang ganas? Kamu bukan seorang pembudidaya iblis, dan kamu tidak tahu seni kejahatan Yin. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa berubah menjadi hantu yang ganas itu begitu mudah? Kata lelaki tua bungkuk itu sambil mencibir. Dia tidak percaya bahwa Dev memiliki kemampuan untuk berubah menjadi hantu. Saat kabut hitam di tangan lelaki tua bungkuk itu terus meletus, hantu jahat semakin banyak, dan mereka mengepung Dev. Jika kamu tidak percaya, tonton saja. Dev tiba-tiba melompat, dan bola cahaya hitam muncul di telapak tangannya. Mengubah. Dev dengan lembut melemparkan bola cahaya hitam ke tangannya, dan bola itu segera meledak. Di tengah gelombang energi hitam, hantu ganas dengan tubuh berukuran beberapa kaki dan wajah garang muncul. Terlebih lagi, tubuh hantu ganas yang ditransformasikan oleh Dev tampak kokoh. Bab 3803, berhenti mengejar. Saya melihat hantu besar ini, membuka mulutnya lebar-lebar, dan semua hantu yang diubah oleh lelaki tua bungkuk itu tersedot ke dalam tubuh. Dalam sekejap, ribuan hantu ganas menghilang tanpa jejak. Orang tua bungkuk itu membuka mulutnya dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa berubah menjadi hantu? Tidak, milikmu bukanlah roh jahat Yin, tetapi roh jahat dari tanda Dao. Itu adalah roh jahat dari tanda Dao dari leluhur iblis Yin. Mengapa kamu memiliki roh jahat berpola Dao? Ini 100 kali lebih kuat dari roh jahat Yin. Siapa kamu? Orang tua bungkuk itu sedikit gemetar dan bertanya pada Dev dengan keras. Jika saya mengatakan bahwa saya adalah teman baik leluhur iblis Yin Anda, apakah Anda percaya? Dev berkata sambil tersenyum tipis. Kamu kentut. Bagaimana orang tua bungkuk itu bisa mempercayainya? Siapakah setan Yin? Bagaimana dia bisa memiliki teman seperti Dev, seorang biksu muda di alam kesengsaraan? Terlebih lagi, setelah ribuan tahun perang antara dewa dan iblis, kehidupan dan kematian iblis Yin tidak diketahui. Dia mungkin sudah mati dalam pertempuran itu sejak lama. Hei, aku mengatakan yang sebenarnya, tapi sayang sekali kamu tidak mempercayainya, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dev menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba membuka mulutnya. Kekuatan hisap yang mengerikan langsung menyedot hantu ganas itu ke dalam tubuh, dan bahkan semua kabut hitam di sekitarnya tersedot ke dalam tubuh tanpa meninggalkan jejak apapun. Dalam sekejap, langit cerah sejauh ratusan mil, dan tidak ada lagi kabut hitam. Melihat Dev menghirup begitu banyak kabut hitam ketika dia membuka mulutnya, lelaki tua bungkuk itu sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Jika Dev bukan seorang kultivator iblis, dia tidak akan berani menghirup kabut hitam.
Tetapi jika Dev adalah seorang kultivator iblis, dia tidak dapat mendeteksi aura seorang kultivator iblis dalam diri Dev sama sekali. Apa sebenarnya yang terjadi? Orang tua bungkuk itu tampak bingung saat ini. Seorang biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan belum menjadi pembudidaya iblis, tetapi dia dapat berubah menjadi hantu yang ganas dan memiliki roh jahat tanda Dao. Ini di luar kesadarannya. Sial, itu jahat, jadi lebih baik mengambil tindakan. Orang tua bungkuk itu ingin menyerah. Dia tidak berani bertarung dengan Dev lagi. Tepat ketika lelaki tua bungkuk itu berbalik dan lari, Dev tersenyum. Kamu ingin melarikan diri, sudahkah kamu bertanya padaku? Dev menggunakan langkah pengendalian api dan menyusul lelaki tua bungkuk itu hanya dalam sekejap sambil menggoyangkan tubuhnya. Orang tua bungkuk itu terkejut, dan dia mencoba yang terbaik untuk mempercepat lagi. Tapi Dev seperti hantu, selalu mengikutinya. Kamu agak lambat, cepatlah. Dev berkata sambil tersenyum. Orang tua bungkuk itu melihat api menyala di kaki Dev, dia tidak tahu jenis sihir apa yang digunakan Dev, tapi dia bisa mengikutinya seperti bayangan dan tidak bisa menghilangkannya sama sekali. Berhenti mengejar. Orang tua bungkuk itu menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Tapi kali ini, lelaki tua bungkuk itu tidak menggunakan roh jahat, dia tahu bahwa roh jahat tidak berpengaruh pada Dev. Itu hanyalah ledakan kekuatan spiritual murni yang menimpa Dev. Tapi Dev tidak mengelak atau mengelak, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya bersinar terang, memungkinkan lelaki tua bungkuk itu memukulnya dengan telapak tangan. Bang! Sosok Dev bahkan tidak bergerak. Orang tua bungkuk ini adalah seorang kultivator iblis, dan kekuatannya terletak pada roh jahatnya. Sekarang dia tidak berani menggunakan roh jahatnya, dia ingin menggunakan kekuatan spiritualnya yang murni untuk menyakiti Dev. Ketika lelaki tua bungkuk itu melihat ini, dia tampak tidak berdaya dan berlari sekuat tenaga, tetapi dia tidak bisa berlari lebih cepat dari Dev. Akhirnya, saya hanya bisa berhenti terengah-engah. Bagaimana dia bermain dengan murid dari 5 sekte besar tadi, sekarang Dev sedang bermain dengannya. Bumerang itu akhirnya mengenaiku. Apa yang kamu inginkan? Orang tua bungkuk itu bertanya pada Dev. Tentu saja aku akan bersenang-senang denganmu, aku masih memiliki beberapa hal baik yang aku tidak ingin kamu melihatnya. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan cambuk ajaib. Kemudian cambuk ajaib itu melesat ke udara, tanpa mengenai lelaki tua bungkuk itu, tapi begitu saja, lelaki tua bungkuk itu begitu ketakutan hingga dia merasakan kepalanya berdengung. Bab 3804 Apa yang menurutmu sangat indah? Ini, apa ini? Orang tua bungkuk itu melihat cambuk ajaib di tangan Dev dengan ketakutan yang luar biasa di dalam hatinya. Cambuknya belum mengenai dia, tapi suaranya saja sudah membuatnya pusing. Ini disebut cambuk ajaib. Ini khusus digunakan untuk mengalahkan pembudidaya iblis. Kamu akan tahu bagaimana rasanya saat mencobanya. Sangat memuaskan, kata Dev, dan mencambuk lelaki tua bungkuk itu, yang membuat lelaki tua bungkuk itu berteriak. Dia terus memukuli lelaki tua bungkuk itu sampai kulitnya terkoyak, dan dia terus memohon belas kasihan. Tolong, berhenti berkelahi, aku salah, aku salah. Ampuni aku tidak akan pernah menjadi anjing bagi aliansi penyegel iblis lagi, dan aku tidak akan pernah memburumu. Orang tua bungkuk tidak dapat menahan rasa sakit jiwa yang disebabkan oleh cambuk ajaib. Jika itu hanya rasa sakit fisik, dia bisa menanggungnya. Namun, cambuk ajaib secara khusus digunakan untuk menangani kesadaran spiritual dari kultivator iblis. Melihat lelaki tua bungkuk seperti itu, Dev langsung mengulurkan tangan untuk mengambilnya, lalu mengejarnya ke arah di mana Master Sekte Chen dan yang lainnya baru saja pergi. Alasan mengapa Dev tidak membunuh lelaki tua bungkuk itu adalah karena dia merasa orang ini masih berguna, dan mungkin dia bisa ditukar dengan Master Sekte Luo. Kecepatan Dev sangat cepat, lelaki tua bungkuk itu merasakan kecepatan Dev dan matanya hampir terkejut. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Dimensi Link Alliance ingin menggunakan pengorbanan 100 tahun untuk memburu Dev. Ini bukanlah biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan. Dia bahkan lebih hebat dari biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Dan dia juga memiliki cambuk ajaib di tangannya yang dapat menahan para penggarap iblis. Orang tua bungkuk itu sekarang sangat menyesalinya. Mengapa dia mengambil pekerjaan ini? Bisakah kamu merasakan di mana anggota lain dari Sekte Guisa kamu berada? Dev bertanya pada lelaki tua bungkuk itu. Meskipun Dev mengetahui arah umum pelarian pemimpin Sekte Luo, Dev tidak tahu apakah arah akan berubah di tengah. Jadi saya ingin lelaki tua bungkuk itu merasakan lokasi murid sektenya. Selama kita menemukan orang-orang seperti Sekte Guisa, kita pasti akan menemukan Master Sekte Luo. Aku tidak bisa merasakannya. Orang tua bungkuk itu menggelengkan kepalanya. Kamu kentut, lalu bagaimana cara kalian saling menghubungi dan berkumpul? Dev menamparkan kepala lelaki tua bungkuk itu. Aku benar-benar tidak bisa merasakannya, kita. Orang tua bungkuk itu masih ingin menyembunyikannya. Dev berhenti mendengarkan dan mencambuk lelaki tua bungkuk itu dengan cambuk ajaib beberapa kali. Orang tua bungkuk itu melolong dan menjerit, dan seluruh tubuhnya menjadi ganas. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan terus memukulmu sampai kamu memberitahuku. Dev terus memompa di tangannya, memompa dan memompa. Orang tua bungkuk itu hampir menangis.
Dia menyeringai dan berkata, aku bilang. Melihat lelaki tua bungkuk itu menyerah, Dev berhenti. Aku akan bertanya pada kakak tertuaku di mana dia sekarang. Orang tua bungkuk itu mengeluarkan slip giok transmisi suara dari lengannya dan dengan hati-hati memasukkan semburan kekuatan spiritual. Terlihat bahwa sangat penting bagi lelaki tua bungkuk untuk melihat batu giok ini tergelincir. Tepat setelah slip giok pemancar suara dipenuhi dengan kekuatan spiritual, sebuah suara yang dalam datang dari sisi lain, kakak kedua, kamu benar-benar gila. Mengapa kamu tiba-tiba menggunakan slip giok transmisi suara? Apakah kamu menghadapi keadaan darurat? Anda harus tahu bahwa meskipun slip giok transmisi suara itu biasa, itu juga merupakan barang berharga. Orang tua bungkuk itu memandang ke arah Dev dan kemudian berkata, saudaraku, aku membunuh semua orang dari 5 sekte besar. Di mana kamu sekarang? Aku akan pergi mencarimu. Apakah kamu sudah menangkap pria bernama Luo? Tidak, anak ini benar-benar sampai pada celah dan berlari mati-matian menuju perbatasan kekacauan. Dia mungkin ingin memasuki negeri kekacauan tanpa membiarkan kita menangkapnya. Pria berjubah hitam itu mengutuk dan berkata, saya mengerti, saya akan segera ke sana. Orang tua bungkuk itu menyimpan slip pesan giok. Dia melirik ke arah Dev dan berkata, kamu tahu lokasinya, bisakah kamu melepaskan aku? Melepaskanmu, sungguh indah pemikiranmu. Dev mendengus dingin dan membawa lelaki tua bungkuk itu menuju celah. Bab 3805 Penyergapan. Dev tahu bahwa jika dia tidak menghindari celah besar, dia harus melewati celah tersebut jika dia ingin pergi ke tanah kacau di perbatasan. Tapi tidak ada cara untuk melewati celah itu, jadi Dev harus menemukan pemimpin sekte Luo sebelum dia melewati celah itu. Kalau tidak, pemimpin sekte Luo kemungkinan besar akan tertelan oleh celah itu. Kecepatan Dev dimaksimalkan. Pada saat ini, pria berjubah hitam, bersama murid-murid sekte Guisa, sedang mengejar master sekte Luo. Sialan, anak kedua adalah pecundang. Formasinya rusak, dan dia bahkan mengatakan bahwa dia telah memusnahkan semua orang dari 5 sekte besar. Apa yang kamu bohongi? Setelah menghancurkan 5 sekte besar, mengapa kamu menghancurkan formasi dan membiarkan orang bernama Luo ini melarikan diri? Saya pikir dia baru saja tertangkap dan menjadi sampah, kalau tidak, dia tidak akan bisa menggunakan slip giok. Pria berjubah hitam itu mengutuk dan mengejar master sekte Luo. Jika formasinya tidak rusak, mustahil bagi master sekte Luo untuk melarikan diri dari formasi bahkan jika dia berlari. Namun, formasi tersebut rusak, memberikan master sekte Luo kesempatan untuk melarikan diri menuju perbatasan. Setelah menerima slip giok dari lelaki tua bungkuk, lelaki berjubah hitam menemukan bahwa lelaki tua bungkuk itu telah ditangkap. Penatua Agung, karena penatua kedua ditangkap, mengapa Anda masih memberitahu kami lokasi kami? Seorang murid sekte Guisa bertanya dengan bingung. Saya mengatakannya hanya untuk membiarkan mereka datang ke sini. Retakan besar ini penuh dengan roh jahat. Bagi kami, ini adalah tempat terbaik untuk berlatih, tetapi bagi biksu lain, ini adalah tempat untuk dikuburkan. Aku akan memancing semua orang ini ke sini, dan kemudian membiarkan mereka mengubur diri mereka sendiri di celah besar ini. Kau pimpin orang untuk menyergap. Mereka pasti segera datang. Aku akan mengejar pria bernama Luo. Dia kelelahan sekarang dan tidak bisa berlari cepat. Pria berjubah hitam itu memesan. Seperti yang diperintahkan, ratusan murid sekte Guisa semuanya menyergapnya. Pria berjubah hitam dengan cepat mengejar pemimpin sekte Luo, dan tubuh pria berjubah hitam berubah menjadi asap hitam, seperti angin puyuh. Sekte Master Luo sangat lemah saat ini dan akan runtuh. Retakan di depan semakin dekat. Selama Anda melewati celah tersebut, Anda dapat mencapai perbatasan kekacauan. Tanah kacau di perbatasan dunia surga dan umat manusia, siapapun yang masuk ke dalamnya akan mati. Namun meski begitu, Master Sekte Luo berlari tanpa ragu-ragu. Dia tidak ingin ditangkap oleh Sekte Guisa, dan dia tahu apa yang akan terjadi jika dia tertangkap. Dia juga tidak ingin dibunuh oleh Sekte Guisa. Dia tahu bahwa Sekte Guisa sangat membencinya. Jika dia bunuh diri, dia pasti akan memurnikan sisa jiwanya menjadi hantu yang ganas pada saat kematiannya. Kalau begitu, mereka bisa menggunakan sisa jiwa Master Sekte Luo untuk membantai semua murid dari 5 sekte besar. Itu akan menjadi malapetaka bagi 5 sekte besar. Luo, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Pria berjubah hitam telah menyusulnya. Melihat pria berjubah hitam itu adalah satu-satunya, Master Sekte Luo tidak bisa menahan cibiran, bahkan jika aku lemah sekarang, tidak mudah bagimu untuk menangkapku. Saya berada di alam kesengsaraan tingkat 9. Bukankah akan sangat memalukan jika saya ditangkap oleh Anda, alam kesengsaraan tingkat 8? Ayo kita coba. Pria berjubah hitam itu tertawa galak, mengulurkan tangannya, dan kabut hitam besar tiba-tiba menutupi radius puluhan mil. Pemimpin Sekte Luo melepaskan kekuatan bertarung terakhirnya dan mulai bertarung dengan pria berjubah hitam. Saat ini, Dev melihat kabut hitam yang membubung di kejauhan dan mengetahui bahwa orang-orang dari Sekte Guisa telah mengambil tindakan terhadap pemimpin Sekte Luo. Pada saat yang sama, di pihak Dev, Master Sekte Chen membawa 20 murid yang tersisa dari 5 sekte utama dan menuju ke arah kabut hitam. Ketika mereka bertemu bersama, mata pemimpin Sekte Chen penuh dengan keterkejutan.
Rekan Daois Dev, kamu berhasil menyusulku begitu cepat. Master Sekte Chen tidak menyangka bahwa Dev akan merawat lelaki tua bungkuk itu secepat itu. Dev membuat lelaki tua bungkuk itu pingsan dan menyerahkannya kepada Master Sekte Chen, sambil berkata, kalian awasi dia, saya akan pergi menyelamatkan Master Sekte Luo. Membawa lelaki tua bungkuk itu bersamanya mempengaruhi kecepatan Dev. Pemimpin Sekte Chen mengangguk dan meminta beberapa murid sekte untuk mengendalikan lelaki tua bungkuk itu. Bab 3806, di ambang keruntuhan. Dev menggunakan langkah pengendalian kebakaran dan tubuhnya menghilang seketika. Tapi saat mereka mendekati tempat yang dipenuhi kabut hitam, ratusan orang dari Sekte Guisa tiba-tiba bergegas keluar. Melihat Dev sendirian, orang-orang ini tidak ragu-ragu sama sekali dan bergegas menuju Dev. Menghadapi ratusan murid Sekte Guisa, api merah menyala di mata Dev. Dia tahu dia tidak bisa membuang waktu di sini, karena pemimpin Sekte Luo mungkin tidak akan bertahan lama. Dev tiba-tiba melompat dan melayang di udara, dengan nyala api yang berkobar keluar dari tubuhnya. Yang paling ditakuti oleh para penggarap jahat ini adalah nyala api. Saat Dev perlahan mengangkat tangannya, api tak berujung membakar langit. Bahkan udaranya terbakar. Gelombang panas menyapu, mencakup radius belasan mil, dan salju tebal mencair dan menguap seketika. Dev memadamkan semua api di tubuhnya. Ratusan murid Sekte Guisa memandangi api yang tak berujung dengan ketakutan di mata mereka. Ledakan. Dev melambaikan telapak tangannya, dan api berkumpul di satu tempat dan langsung berubah menjadi naga api, membuka mulutnya yang berdarah. Naga api itu meraung dan menukik ke bawah. Murid-murid Sekte Guisa terkejut. Energi jahat yang tak terhitung jumlahnya meletus satu persatu, membentuk perisai kabut hitam yang kedap udara. Mereka ingin menghentikan naga api ini. Tapi saat perisai kabut hitam mereka terbentuk, mereka merasakan hisapan yang sangat besar, menyedot semua energi jahat mereka dalam sekejap. Dev membuka mulutnya, dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh Dev. Kali ini, murid-murid Sekte Guisa semakin bingung. Dan pada saat kebingungan itu, naga api telah menyerbu di depan kami, dan nyala api yang ganas menyebabkan tubuh murid Sekte Hantu Iblis terbakar hebat. Orang-orang ini menjerit nyaring. Setelah melihat ini, para murid Sekte Guisa melarikan diri satu demi satu. Sekarang mereka hanya memiliki rasa takut di hati mereka. Tapi tidak ada cara untuk melarikan diri. Saat apinya padam, lebih dari selusin murid Sekte Guisa langsung musnah. Bahkan jiwa pun terbakar sampai ke inti. Ratusan murid Sekte Guisa dimusnahkan dalam sekejap, bahkan tidak meninggalkan jejak. Pada saat ini, Master Sekte Chen dan yang lainnya telah tiba, dan mereka semua terkejut saat melihat segala sesuatu di depan mereka. Master Sekte Chen diam-diam senang karena dia memihak Master Sekte Luo dan melepaskan Dev. Jika Dev benar-benar marah pada 5 sekte besar pada saat itu, dia tidak tahu apa konsekuensinya bagi 5 sekte besar. Pria berjubah hitam, yang berada ratusan mil jauhnya, mendengar teriakan nyaring para murid Sekte Guisa. Jeritan ratusan orang terdengar jauh, jauh sekali. Dev menyelesaikan murid-murid Sekte Guisa ini tanpa berhenti sama sekali, dan menghilang dalam sekejap. Sosok Dev segera muncul di kabut hitam. Pria berjubah hitam juga segera merasakan bahwa seseorang telah memasuki kabut hitamnya, jadi dia memadatkan ribuan hantu ke telapak tangannya dan dengan gila-gilaan menuju ke tempat Dev muncul. Di saat yang sama, pria berjubah hitam mempercepat serangan mereka terhadap Master Sekte Luo. Master Sekte Luo berada di ambang kehancuran saat ini. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam aura jahat pria berjubah hitam, membuatnya tidak bisa bernapas sama sekali. Dia ingin melepaskan diri, tetapi kekuatannya sepertinya terkuras habis dari tubuhnya. Ku bilang, aku tidak akan mati di tanganmu. Master Sekte Luo tahu bahwa dia sudah dikutuk, jadi dia melompat ke celah itu. Dia lebih memilih melompat ke kematiannya daripada mati di tangan Sekte Hantu Iblis. Dev sudah bergegas saat ini. Ketika dia melihat pemimpin Sekte Luo melompat ke dalam celah, dia sangat cemas. Jangan melompat, jangan melompat. Dev ingin menghentikan Master Sekte Luo, tapi sayangnya sudah terlambat, tubuh Master Sekte Luo mencapai tengah celah, dan tiba-tiba beberapa bila angin melewati Master Sekte Luo. Namun, tubuh pemimpin Sekte Luo tidak meledak dan jatuh ke dalam retakan seperti yang lain, tetapi seluruh tubuhnya jatuh ke bawah. Ketika Dev melihat ini, dia segera mengambil cambuk ajaib di tangannya dan mengayunkannya ke arah pria berjubah hitam. Bang bang bang. Cambuk itu mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, dan kabut hitam langsung dikalahkan oleh cambuk itu dan menghilang. Bab 3807 melompat masuk. Pria berjubah hitam memandang ke arah Dev, lalu ke Master Sekte Chen dan orang lain yang mengejarnya. Seluruh tubuhnya terbungkus aura jahat, dan dia juga melompat menuju celah. Ketika Dev melihat ini, dia mengembunkan api ke tangannya dan langsung menembakkannya. Suara mendesing. 3 sinar api datang dalam sekejap. Kecepatan apinya begitu cepat hingga kekosongan mulai berputar. Ketika pria berjubah hitam melihat Dev Ziwo datang dalam sekejap, dia buru-buru menembakkan kabut hitam untuk memblokirnya. Dia bisa memblokir api pamungkas pertama, tapi terkena api pamungkas kedua dan ketiga. Nyala api memenuhi tubuh pria berjubah hitam itu, menutupi seluruh tubuhnya. Pria berjubah hitam itu menjerit dan jatuh ke celah.
Namun, saat pria berjubah hitam itu jatuh, api di tubuhnya dengan cepat padam. Dev melihat ke celah tak berdasar dan mulai ragu-ragu. Dia tidak mengerti mengapa Master Sekte Luo dan pria berjubah hitam itu tidak terkoyak oleh bila angin di celah tersebut, tetapi langsung jatuh. Pada saat ini, Master Sekte Chen tiba bersama murid dari 5 sekte utama. Orang tua bungkuk itu juga bangun perlahan. Melihat celah di depannya, ada kilauan di mata lelaki tua bungkuk itu. Jelas sekali dia ingin memasuki celah ini. Katakan padaku, apa yang ada di celah besar ini? Mengapa beberapa orang terkoyak oleh bila angin di celah tersebut, sementara yang lain baik-baik saja? Dev tahu bahwa lelaki tua bungkuk itu pasti mengetahui beberapa rahasia dari celah ini. Orang tua bungkuk itu tidak mau memberi tahu Dev. Namun ketika dia melihat cambuk ajaib di tangan Dev, dia gemetar dan berkata dengan jujur, retakan besar ini berisi roh jahat. Selama terbungkus dalam roh jahat, kamu tidak akan terjebak jika jatuh ke dalamnya. Diparut. Ini adalah sesuatu yang kami juga uji coba dengan beberapa murid. Kata-kata lelaki tua bungkuk itu membuat Dev langsung mengerti. Ketika pemimpin Sekte Luo baru saja melompat ke dalamnya, dia diselimuti oleh aura jahat. Dan pria berjubah hitam punya alasan yang sama. Untungnya, Dev memiliki roh jahat pola Dao di tubuhnya, yang jauh lebih kuat dari roh jahat Yin. Dia bisa memasuki celah besar dan menyelamatkan pemimpin Sekte Luo. Master Sekte Chen, kalian tunggu di sini, saya akan pergi menemui Master Sekte Luo. Setelah Dev selesai berbicara, aura jahat dari tanda Tao di tubuhnya memenuhi udara, dan dia langsung melompat ke dalam celah. Saat dia melompat ke dalam celah, Dev merasakan bila angin yang tak terhitung jumlahnya bersiul di sekujur tubuhnya. Hanya saja karena roh jahat mengelilingi tubuhnya, bila angin ini tidak membahayakan Dev. Tubuh Dev jatuh dengan cepat, dan angin bertiup di telinganya. Segala sesuatu di depan saya gelap gulita dan saya tidak dapat melihat banyak. Namun, roh jahat menyebar ke sekeliling, membuat suhu di sekitarnya menjadi sangat rendah. Dengan roh jahat yang begitu kuat, banyak biksu dan monster yang mati di celah besar ini. Bagaimanapun, retakan besar ini telah ada selama ribuan tahun, dan pada dasarnya semua orang dan monster yang jatuh di sini mati. Akumulasi ribuan tahun telah membuat roh jahat di celah besar begitu kuat. Dev tidak tahu sudah berapa lama dia terjatuh, namun saat tubuhnya terus terjatuh, rasa dingin aslinya perlahan menghilang, dan malah terasa hangat. Dev sangat bingung, bagaimana bisa ada perasaan hangat dengan begitu banyak energi jahat. Tepat ketika Dev bingung, tubuhnya akhirnya jatuh ke dasar celah. Saya melihat retakan besar itu semuanya berisi tulang putih. Saya tidak tahu sudah berapa lama tulang-tulang ini berada di sana. Berjalan di atasnya menimbulkan suara berderit. Untungnya, dasar retakan ini dapat dideteksi dengan kesadaran spiritual. Jika tidak, area sekitarnya akan menjadi gelap gulita dan tanpa kesadaran spiritual, akan sulit untuk bergerak maju. Dev membubarkan kesadarannya dan mulai mencari sosok pemimpin Sekte Luo. Mereka jatuh di lokasi yang sama, jadi jarak mereka tidak boleh terlalu jauh setelah jatuh. Bab 3808 halaman rumahku. Benar saja, setelah kesadaran Dev menghilang, dia menemukan sosok Master Sekte Luo. Pada saat ini, Master Sekte Luo sedang koma karena kelemahan yang ekstrim. Selain itu, roh jahat ada di mana-mana di sini. Jika bukan seorang pembudidaya iblis, tetapi seorang biksu biasa datang ke sini dan diserang oleh roh jahat dalam waktu yang lama, itu juga akan menyebabkan kerusakan. Dev buru-buru menyuntikkan semburan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Master Sekte Luo, dan Master Sekte Luo perlahan terbangun. Rekan Daois Dev, di mana kita? Pemimpin Sekte Luo tampak sangat terkejut saat melihat Dev. Dia ingat bahwa dia sepertinya telah melompat ke dalam celah besar. Mengapa dia bersama Dev sekarang? Pemimpin Sekte Luo, kita berada di dasar celah besar. Untungnya, ketika kamu melompat turun, kamu terbungkus dalam roh jahat, jika tidak seluruh tubuhmu akan terkoyak. Kata Dev. Baru pada saat itulah Master Sekte Luo menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh roh jahat, dan ada tulang tebal di tanah. Di mana orang-orang dari Sekte Guisa itu? Sekte Master Luo bertanya dengan cepat. Jika semua orang dari Sekte Guisa masih di sini, mereka dalam bahaya. Hanya tetua agung dari Sekte Guisa yang tersisa, dan dia melompat ke dalam celah. Saya tidak tahu apakah orang itu sudah mati. Dev tahu bahwa pria berjubah hitam terkena api pamungkasnya dan jatuh ke dasar celah. Biarpun dia tidak mati, dia pasti terluka. Bagaimana kabar para murid dari 5 sekte besar kita? Dan Master Sekte Chen? Pemimpin Sekte Luo bertanya. Masih ada sekitar 20 murid dari 5 sekte utama. Tubuh fisik Tuan Chen telah dihancurkan, tetapi sisa jiwa masih ada dan dapat membentuk kembali tubuh fisik. Jawab Dev. Setelah mendengar ini, pemimpin Sekte Luo terdiam. Saat ini, setelah pria berjubah hitam itu jatuh ke bawah, tubuhnya memang terluka oleh api, namun nyawanya tidak dalam bahaya. Merasakan aura menyeramkan di sekelilingnya, pria berjubah hitam itu mencibir di bibirnya. Selama dia menyerap roh-roh jahat ini, dia tidak hanya dapat pulih, tetapi kekuatannya juga dapat ditingkatkan dengan cepat. Memikirkan hal ini, pria berjubah hitam mulai menggunakan keahliannya dan mulai menyerap roh jahat dengan putus asa.
Tempat ini penuh energi jahat, dan pria berjubah hitam menyerapnya 2 kali lebih cepat dari biasanya. Setelah roh jahat Yin diserap, Dev langsung menyadarinya. Dia bisa merasakan aliran energi jahat Yin diserap. Mengikuti arah aliran energi jahat Yin, dia dapat menemukan pria berjubah hitam. Master Sekte Luo, saya tahu lokasi tetua agung Sekte Guisa. Dev sangat senang. Kalau begitu ayo kita cari dia. Jika kita berdua bergabung, orang itu bukan tandingannya. Ada energi jahat di mana-mana di sini. Jika kita membiarkan orang itu menyerapnya dengan tidak hati-hati dan meningkatkan kekuatannya, kita akan berada dalam bahaya. Pemimpin Sekte Luo tahu bahwa dia harus membunuh pria berjubah hitam terlebih dahulu. Dev membawa Master Sekte Luo dan dengan cepat menemukan pria berjubah hitam menurut aliran roh jahat. Ketika pria berjubah hitam melihat Dev dan pemimpin Sekte Luo, dia jelas tertegun sejenak, tapi dia segera tertawa. Ini halaman rumahku. Ada energi jahat di mana-mana di sini, dan aku bisa mengisinya kembali kapan saja. Dan kalian berdua tidak hanya tidak bisa mengisinya kembali, tapi kalian juga harus memisahkan kekuatan spiritual kalian untuk menahan invasi roh jahat. Jadi biarpun aku tidak melawan kalian berdua, jika kalian tinggal di sini untuk waktu yang lama, kalian akan kehabisan energi dan energi. Mati dengan paksa. Pria berjubah hitam itu sangat bangga. Mendengarkan kata-kata pria berjubah hitam, wajah Master Sekte Luo menjadi sangat jelek. Karena dia tahu pria berjubah hitam itu benar, di tempat ini, dia dan Dev tidak akan memiliki peluang untuk sembuh. Tapi pria berjubah hitam ini memiliki aliran energi jahat yang terus-menerus. Kesenjangan seperti itu dapat membunuh mereka bahkan jika mereka dikonsumsi secara perlahan. Tapi Dev memandang pria berjubah hitam itu sambil mencibir, dan berkata dengan nada meremehkan, apakah kamu bahagia terlalu dini? Kamu tidak perlu memikirkannya. Karena aku bisa masuk ke dasar celah ini secara utuh, maka itu membuktikan bahwa aku juga bisa menggunakan energi jahat Yin. Setelah Dev selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan gelombang hisap, dan energi jahat yang tak ada habisnya di sekitarnya mengalir ke tubuh Dev seperti sungai yang deras. Pria berjubah hitam itu tercengang sesaat dan menatap Dev dengan tidak percaya. Bab 3809 rahasianya terungkap. Master Sekte Luo juga tidak menyangka Dev bisa melakukan ini. Melihatnya dengan heran, Anda harus tahu bahwa Dev tidak memancarkan sedikit pun aura seorang pembudidaya iblis. Tapi itu bisa menyerap roh jahat. Ini sangat aneh. Berhenti, roh-roh jahat ini milikku. Pria berjubah hitam itu meraung dengan marah, dan tubuhnya berubah menjadi badai kabut hitam, menyapu ke arah Dev. Melihat ini, Master Sekte Luo hendak menghentikannya ketika dia mendengar Dev berkata dengan tenang, Master Sekte Luo, jangan bergerak, biarkan aku yang menjaganya. Setelah mengatakan itu, cambuk ajaib tiba-tiba muncul di tangan Dev. Bentak. Disertai dengan suara keras dari cambuk ajaib. Badai kabut hitam langsung dikalahkan, dan pria berjubah hitam tiba-tiba mundur. Nak, apakah ini cambuk ajaib di tanganmu? Pria berjubah hitam bertanya pada Dev. Benar, aku tidak menyangka kamu mengetahui cambuk ajaib. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengayunkan cambuk ajaibnya lagi dan mengayunkannya ke arah pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam dengan cepat menghindar, dia tidak berani mengambil cambuk dengan paksa. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa menyerap roh jahat? Kamu tidak memiliki roh jahat di dalam dirimu. Pria berjubah hitam bertanya pada Dev. Setelah dicambuk 2 kali oleh Dev, pria berjubah hitam itu menjadi tenang dan berhenti mengatakan bahwa roh jahat ini miliknya. Menyerap roh jahat Yin bukanlah apa-apa, aku bahkan bisa menyerap roh jahat pola Dao. Setelah Dev selesai berbicara, roh jahat Dao Mark di tubuhnya mulai memenuhi udara. Pria berjubah hitam itu tertegun dan memandang Dev dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Ini adalah roh jahat tanda Dao yang hanya bisa dikuasai oleh Yin Mo. Kamu, siapa kamu? Tidak bisakah kamu melihat ini? Dev memandang pria berjubah hitam itu dengan dingin dan bertanya. Saya. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening, apakah Anda nenek moyang iblis Yin, yang bereinkarnasi? Sial telah bereinkarnasi, jiwaku ditekan, dan aku berhasil melarikan diri dan kembali ke dunia para dewa dan manusia. Saya tidak menyangka bahwa saya, dari silsilah iblis Yin, sekarang akan menjadi antek orang lain, yang membuat saya sangat tua dan malu. Kata Dev dengan shock. Ah, kerasukan dan terlahir kembali. Apakah kamu benar-benar nenek moyang iblis Yin? Pria berjubah hitam itu sangat terkejut. Bahkan pemimpin Sekte Luo di samping memandang Dev dengan tidak percaya. Mengapa dia tidak melihat bahwa Dev dirasuki? Omong kosong, apakah saya masih bisa memalsukan roh jahat dari pola Dao saya? Kalian para murid dan cucu, kalian bahkan tidak dapat mempelajari 1% pun dari esensi saya. Kalian hanya menyerap sebagian energi jahat sepanjang hari, dan kalian juga menyakiti makhluk yang tidak bersalah, hanya karena pancaran energi jahat itu. Kalian lebih buruk dari babi dan anjing, kamu binatang buas. Sama. Mengapa saya memiliki murid seperti Anda? Ketika saya membangun kembali tubuh saya dan kembali ke atas, saya ingin melihat siapa di antara Anda yang menjadi murid saya. Saya akan membunuh mereka. Dev menunjuk pria berjubah hitam dan mengutuknya. Pria berjubah hitam tidak berani kentut, dia menundukkan kepala dan berdiri dengan gemetar.
Omelan Dev sangat menyenangkan, tapi saya tidak tahu bagaimana perasaan Dev jika Setan Yin tahu bahwa Dev berpura-pura menjadi dia dan memarahi murid-muridnya. Itu tidak benar. Tiba-tiba, pria berjubah hitam mengangkat kepalanya dan berkata dengan kebingungan, jika kamu dirasuki oleh leluhur iblis Yin dan terlahir kembali, bagaimana kamu bisa memiliki api pamungkas? Dev tertegun. Dia mulai menyerang pria berjubah hitam itu dengan api yang ekstrim. Anda harus tahu bahwa roh jahat Yin paling takut dengan api. Tentu saja, jika kedua belah pihak sama-sama seimbang, api pamungkas dapat menekan roh jahat Yin. Oleh karena itu, Setan Yin tidak dapat mencapai api ekstrim sama sekali, dan tidak ada cara untuk mempraktikkannya. Ketika Dev melihat bahwa dia ditemukan, dia berhenti berpura-pura dan berkata, sebenarnya, saya adalah teman leluhur iblis Yin Anda, tapi apa yang baru saja saya katakan pastilah apa yang dirasakan leluhur iblis Yin Anda. Kamu telah melakukan segala macam kejahatan, dan kamu masih bertingkah seperti anjing di aliansi penyegel iblis. Jika iblis Yin mengetahuinya, kamu akan marah sampai mati. Kata-kata Dev membuat pria berjubah hitam itu menjadi sangat marah. Bab 3810 Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, ia akan menjadi kucing yang sakit. Meskipun pria berjubah hitam tahu bahwa dia dikalahkan oleh Dev, dia tetap meraung dan bergegas menuju Dev. Energi jahat yang tak ada habisnya menderu dan menyapu seperti gelombang besar. Kamu benar-benar berani mengambil tindakan. Wajah Dev penuh dengan penghinaan, dan aura jahat tanda dao di tubuhnya langsung memenuhi udara. Ketika roh-roh jahat Yin itu bertemu dengan roh-roh jahat berpola dao, mereka tampak membeku dan menjadi sangat lambat. Sosok pria berjubah hitam pun seketika membeku, nafasnya terasa sangat tersumbat, dan gerakannya menjadi lamban. Bang! Tiba-tiba, nyala api langsung muncul dari tubuh pria berjubah hitam. Energi jahat di sekelilingnya dengan cepat menghilang, dan pria berjubah hitam itu berteriak dengan sedih. Pemimpin Sekte Luo melihatnya, tidak merasakan apapun selain keterkejutan di hatinya. Dalam sekejap, pria berjubah hitam itu menjadi abu. Dia pantas menjadi seperti ini. Jika dia dengan jujur mengakui kesalahannya dan memohon belas kasihan, mungkin Dev bisa menghindari mereka demi wajah Yin Mo. Namun pria berjubah hitam ini masih berani menyerang Dev. Dia benar-benar seperti kucing sakit karena tidak memamerkan kekuatannya. Bagaimana Dev bisa mempertahankan orang seperti itu? Setelah pria berjubah hitam meninggal, Dev mulai dengan cepat menyerap energi jahat yang tak ada habisnya di sekitarnya. Hal-hal ini juga merupakan sumber yang bagus untuk Dev. Seni kondensasi hati dapat memurnikan segalanya, dan energi jahat Yin yang tak ada habisnya ini dapat membuat kekuatan Dev meningkat pesat. Pemimpin Sekte Luo sedang menunggu dengan tenang di samping. Saat roh jahat terus berkurang, dasar lembar retakan tidak lagi gelap, dan suhu semakin tinggi. Pada akhirnya, Master Sekte Luo benar-benar merasakan panas dan berkeringat banyak. Anda harus tahu bahwa dia saat ini berada di alam kesengsaraan tingkat 9. Tidak peduli apakah panas terik atau dingin, dia tidak akan bisa merasakannya jika dia dilindungi oleh kekuatan spiritual. Tapi sekarang panas terik seperti ini membuat pemimpin Sekte Luo sedikit tak tertahankan. Dev menyerap roh jahat dan juga merasakan perubahan suhu. Tapi jejak terakhir roh jahat terserap, dan Dev membuka matanya. Pada saat ini, dasar lembar retakan berubah menjadi merah, dan area sekitarnya seperti oven. Tulang putih tebal di tanah semuanya menguap oleh gelombang panas dan menghilang tanpa bekas. Dev sedikit tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sial, cepatlah, ini api dari pusat bumi, jika meletus, kamu akan tamat. Pada saat ini, Raja Iblis Ciyun tiba-tiba berteriak. Ketika Dev mendengar ini, dia juga bingung, dia tidak mengerti mengapa api dari pusat bumi tiba-tiba muncul di sini. Namun saat Dev sedang kebingungan, tiba-tiba gelombang panas meletus tidak jauh dari situ. Gelombang panas yang menyertainya adalah lava yang menggelinding. Kemanapun magma lewat, bebatuan mulai terbakar. Lari cepat. Ketika Dev melihat ini, dia memanggil Master Sekte Sang Luo dan mulai melompat dengan cepat. Magma terus meletus, menuju Dev dan yang lainnya dengan api dari pusat bumi. Tidak peduli seberapa cepat Dev dan yang lainnya, mereka tidak secepat letusan magma. Bagaimanapun, mereka melompat ke atas, tidak bergerak di tanah datar. Karena medan magnet, kecepatan lompatan mereka terbatas dan sangat lambat. Melihat api magma hendak membungkus Dev dan Master Sekte Luo, Dev hanya bisa mendorong Master Sekte Luo dengan keras dan berkata, Master Sekte Luo, kamu lari dulu, jangan khawatirkan aku. Dev berasal dari api, jadi dia masih memiliki ketahanan tertentu terhadap api di pusat bumi. Tapi Master Sekte Luo berbeda. Jika ini dibungkus dengan magma, dia mungkin akan segera mati terbakar. Rekan Daois Dev. Master Sekte Luo berteriak, tetapi di bawah dorongan Dev, tubuhnya dengan cepat terbang menuju celah. Tapi Dev terbungkus dalam magma dan kemudian dibawa ke dalam magma panas. Tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan dia merasakan gelombang panas yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, terus-menerus menyerang. Semua yang Anda lihat berwarna merah. Dev tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam magma. Sepertinya akan sulit untuk melarikan diri. Bersambung.